Halo Kak Anas. Sorry baru. Nah, ini teman-teman. Iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana berdamai dengan inner child. Nah, malam ini kita kedatangan pembicara nih yang sangat sudah menguasai nih di materi ini nih. Beliau adalah Kak Anastasia Satrio MSc, psikolog. Beliau ini adalah mental health advocate, terus beliau juga merupakan psikolog anak dan terapeutik play trainee, kemudian juga merupakan adult and parent relationship educator, dan beliau ini juga penulis buku yang berjudul Tak Ada Sekolah untuk Menjadi Orang Tua dan Kamu Tak Harus Menjadi Sempurna. Oke, kita sambut Kak Anas. Halo, salam kenal teman-teman semua. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya Kak Anas. Boleh. Bagaimana berdamai dengan inner child. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini belum mengerti tuh Kak, atau belum pernah mendengar nih tentang inner child. Mungkin Kak Anas bisa menjelaskan, menceritakan dulu tentang apa sih inner child itu? Iya, jadi inner child ini sebenarnya kayaknya topik yang lagi booming ya di sosial media, dan aku amazed banget dari berbagai istilah dan topik dalam bidang psikologi. Ini salah satu yang lumayan diminati oleh masyarakat pada umumnya gitu. Padahal di kuliah psikologi sendiri tuh nggak terlalu bahas soal inner child karena teorinya tuh dari teori psikoanalisa Jungian yang kayaknya udah lama banget gitu. Jadi kita mulai, kalau kayak teknik marketing, kita mulai dari yang mana tertarik buat orang-orang ya. Jadi ternyata orang-orang terutama sepanjang pandemi ini jadi makin tertarik soal topik inner child. Jadi definisi inner child yang aku pakai dari tokoh Carl Jung. Jadi kalau buat teman-teman yang belum familiar dengan ilmu psikologi itu banyak banget terminologi atau istilah-istilah yang tergantung pakai tokoh siapa gitu. Makanya kenapa kalau kuliah psikologi mesti banyak baca ya, dan harus tahu pakai tokoh siapa, karena sepenting itu. Karena mungkin tiap tokoh bisa punya definisi yang berbeda, dan nggak apa-apa, karena kan ilmu pengetahuan tuh bukan soal benar atau salah, tapi probabilitas, apalagi untuk memahami manusia yang cukup kompleks ya. Nah, kalau inner child dari teorinya Carl Jung itu bicara soal bahwa di dalam diri manusia itu ada sisi diri masa anak-anak kita, yang mana kalau ditambah dengan ilmu neuroscience atau perkembangan otak manusia, di 7 tahun pertama, itu pengalaman-pengalaman yang kita alami itu membentuk cetak biru awal. Kalau kayak rumah, itu blueprint pertamanya, pengalaman dari perspektif neuroscience-nya, otak kita itu kalau waktu masih dari dalam kandungan, bayi sampai 7 tahun pertama, itu kayak kita bangun rumah, fondasinya tuh lagi dibangun di masa itu. Makanya kenapa hal-hal menyenangkan maupun hal-hal menyedihkan yang kita dialami di masa anak-anak itu sengaruh itu. Jadi misalnya teman-teman bisa ingat hal-hal yang menyenangkan, makanan waktu kecil apa yang teman-teman ingat banget makanan waktu kecil. Terus pengalaman es krim mungkin terus jenisnya tuh hampir sedetail mungkin gitu. Yang makanannya apa, warnanya apa, pasti bisa keinget kan, bahkan udah umur puluhan tahun gitu ya. Terus juga misalnya pengalaman apa sih yang paling nyenengin waktu di masa kecil gitu. Itu bener-bener spesifik banget, dan kita tuh kalau inget kayak film, bener gak sih teman-teman? Nah, pengalaman yang negatif atau yang gak enak pun juga segitu kuatnya. Jadi, dan kalau teman-teman ngerasa, kok dulu waktu kecil aku baper banget ya, karena waktu kita kecil itu kita nggak punya banyak resource, nggak banyak sumber daya untuk kehidupan. Jadi kalau kita mengalami terluka secara emosi, terutama yang dilakukan oleh caregiver atau pengasuh kita, mungkin terutamanya orang tua yang ngasuh, tapi kan ada juga orang-orang yang tidak diasuh oleh orang tua nih. Misalnya ada
neneknya, tantenya, atau babysitternya, misalnya dulu kita diancam, kamu kalau nggak makan bakal ditinggalin ya. Nah, waktu kita ngalamin itu di usia kecil, karena kita nggak punya resource lain, kita nggak punya saldo GoPay sendiri, dulu belum ada GoPay juga ya, kita nggak punya, apa namanya, kita nggak punya problem solving yang udah berkembang. Jadi kalau diancam sama orang yang lebih powerful daripada kita, dan dia tuh memberikan kita banyak kenyamanan hidup ya, kayak makan, tempat tinggal, kita pikir itu adalah kebenaran dan kepastian. Jadi kenapa sih luka-luka emosi yang dialami waktu kita masih kecil, dan kalau kita tuh tidak tahu cara memprosesnya, itu bisa menjadi inner child wound atau luka diri kita di masa kecil yang ternyata terbawa sampai dewasa. Tapi inner child itu bukan hanya tentang luka ya teman-teman, tapi segala hal-hal yang menyenangkan buat kita, hal-hal yang joyful buat kita, itu juga sebenarnya ada di masa kecil. Tapi memang balik lagi ke ilmu neuroscience atau ilmu perkembangan otak, neuropsikologi ya, kaitan antara perkembangan otak dengan psikologi. Aku suka share ini karena aku suka banget, dan ini penting supaya ilmu psikologi nggak dianggap ilmu kira-kira atau pseudoscience. Jadi memang otak manusia itu, otak kita itu lebih mudah mengingat hal negatif dibanding hal positif. Itu kayak 1:5. Jadi kalau di bukunya Daniel Siegel, The Whole Brain Child, dia bilang kalau otak kita itu mengingat hal negatif tuh diserapnya tuh kayak spons. Kayak spons, jadi ngeresep banget kan. Kalau teman-teman nyuci piring pakai spons, pakai air dikit aja, itu dia langsung nyerap banget ya. Gitu. Tapi kalau kita ingat hal negatif, itu hal negatif diserap banget. Tapi kalau hal positif, itu tuh kayak teflon, hilang cepet banget gitu. Makanya orang kalau misalnya punya pengalaman dipuji aja, kita suka gini, enggak lah itu mah biasa aja kali, orang lain juga kayak gitu, ya enggak? Apalagi nggak pernah punya pengalaman diapresiasi dan dipuji. Kalau aku suka ngobrol sama teman-teman mahasiswa, misalnya gini, coba deh kamu lagi evaluasi project, ada 8 feedback nih yang dikasih ke kamu. Dari 8 feedback, 3 hal yang negatif, 5 hal yang positif. Kamu bakal lebih ingat yang mana? Yang negatif biasanya inget yang negatif. Udah gitu, kalau kita belum punya kemampuan mengelola pikiran, mengenali emosi, dan mengelola emosi secara sehat, itu tuh di kita tuh jadi kayak vortex, kayak apa tuh, kayak tornado, overthinking dari 8 tadi ya. Dari 8 hal feedback, 3 hal yang negatif, 5 hal yang bagus, 3 hal ini yang keinget terus istilahnya rumination, keulang-ulang di kepala. Kok bodoh banget ya, kok bisa sih kejadian kayak gitu, kok bisa sih salah kayak gitu, aduh gimana sih jadi orang gak becus, terus itu tuh kayak kalau kita belum punya skill mengelola emosi dan mengelola pikiran, udah tuh kayak vortex tornado tuh, ya kan? Tinggal ditambah kita lagi capek, ada hal-hal yang bikin kita stres yang lain, atau teman-teman yang cewek lagi PMS, nah udah tuh nanti ujung-ujungnya sampai ngerasa kayaknya aku nggak layak hidup deh, kayaknya aku nggak penting deh, nggak berharga gitu. Jadi kalau makanya yang banyak aku sharing di sosial media itu banyak cara-cara self-care, karena apapun kondisinya kita tuh perlu tahu loh di hari-hari setiap hari itu gimana sih cara kita mengelola emosinya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu secara spesifik dalam 1 jam ke depan nih soal inner child, tadi basicnya adalah semua pengalaman yang kita alamin terutama di 7 tahun pertama kehidupan kita. Walaupun tidak memungkiri itu sampai usia remaja sekitar 14-15 tahun juga ngaruh, tapi biasanya yang kerasa banget tuh di 5-7 tahun. Kalau manusia pada umumnya kebanyakan tuh baru bisa benar-benar inget rasanya jadi diri kita itu dari umur 4 tahun. Gitu. Makanya yang kejadian di 0-4 tahun ini harus nanya sama yang ngasuh kita. Gitu. Apalagi kalau pengalaman di kandungan kan sudah ditemukan secara saintifik, pengalaman di kandungan 24 jam 7 hari di cairan amniotik di ketuban ibu itu sangat menyerap emosi ibunya. Jadi aku kalau sebagai psikolog anak, kalau ketemu klien anak-anak yang orang tuanya datang, aku akan tanya, Bapak Ibu ini gimana dulu sejarah kehamilannya, dia diinginkan nggak kelahirannya, ada masalah nggak yang terjadi, baik masalah fisik maupun ada isu-isu emosi psikologis nggak yang dialami dari masa kandungan. Karena buat orang-orang kayak aku juga nih, isu aku tuh sebenarnya ada trauma setelah lahir ya, setelah umur 5 tahun. Tapi kok aku kuat banget merasa tertolak, ngerasa nggak disayang ya. Ternyata intens banget perasaan ini itu karena itu yang mamaku alamin pas hamil aku.
Jadi buat teman-teman yang kalau bisa tahu ya sejarah waktu masa kehamilan di kandungan, atau nanti ibu-ibu yang punya pengalaman, aduh saya tuh dulu sebenarnya nggak pengen punya anak ini tapi dapet, itu gimana ya cara mengatasinya? Itu penting banget sih memproses inner child ini, karena sebagian kalau itu terjadi di masa kandungan kan bener-bener masuknya ke alam bawah sadar kita ya. Orang di bawah 5 tahun aja kita nggak inget ya, apalagi di masa kandungan. Nggak inget itu, tapi se-powerful itu rasanya gitu. Jadi buat teman-teman di masa sekarang yang pengen tahu gimana sih saya taunya saya punya isu inner child atau enggak, ini kayaknya banyak pertanyaan yang suka datang ke aku. Caranya itu pertama harus kenal dulu sama emosi-emosi kita, belajar mengenali dan menamai emosi yang kita rasain di saat-saat tiap hari nih. Ini lagi ngerasain emosi apa ya? Lagi cemas, apa lagi sedih? Lagi ngerasa kecewa, apa ngerasa takut? Dan kita juga perlu mengenali variasi emosi di mana sejak kita masuk masa puber, dari remaja sampai kita dewasa sekarang, itu kita wajar banget loh teman-teman ngerasain yang namanya mixed emotion atau emosi campuran. Ini juga aku bahas di buku Kamu Tak Harus Sempurna nih, kalau buat teman-teman yang nggak kebayang kalau diceritain audio gini kan ada yang butuh visual, nah itu bisa cek di buku situ. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa emosi yang kita rasakan tuh emosi campuran, mungkin kalau teman-teman bisa ingat dari masa-masa SMP tuh mulai pengen tapi malu, takut tapi mau, gengsi tapi pengen gitu loh. Ada variasi-variasi itu tuh ternyata wajar banget. Apalagi untuk hal-hal yang penting di hidup kita. Misalnya, ketika kita di usia remaja atau dewasa sekarang sama orang tua. Saya sayang sama orang tua saya, tapi suka kesel, mereka nyebelin. Sama adik atau kakak juga gitu. Sama pasangan, sama kuliah atau pekerjaan yang kita pun suka. Kita juga ada perasaan kayak, ini emang kuliahnya gue pengen, tapi capek ya ngerjain tugasnya gitu. Itu tuh ternyata wajar banget. Jadi ternyata justru sangat aneh kalau kita tuh cuma punya satu emosi waktu kita udah remaja atau dewasa. Biasanya satu pengalaman tuh emosinya campuran. Nah, mulai kenalin tuh nama-nama emosi. Kenapa? Karena secara neuroscience atau neuropsikologinya, hanya dengan kita bisa mengenali dan menamai emosi aja, itu emosi yang kita rasain bisa lebih tenang. Kayak kita nyari barang di marketplace online, di Tokopedia gitu ya, atau Google. Kalau kita nyari, makin spesifik ketemunya cepet kan. Nah, otak kita tuh kayak pemrograman komputer, teman-teman. Dan itu sebenarnya lebih canggih otak kita daripada pemrograman komputer. Jadi, kalau kita bisa mulai mengenali nama emosi, aku juga masih latihan sampai hari ini, karena ini bukan skill yang aku tahu dari kecil kan. Jadi, ini latihan tiap hari. Lagi ngerasa apa ya? Ini capek apa bosen ya? Gitu kadang-kadang kan suka agak mirip-mirip ya. Kalau pengen tahu contekannya, ada emotion wheel namanya. Roda emosi, ada ratusan emosi yang kita rasain. Yang di film Inside Out itu cuma ada 5 emosi dasar. Emosi senang, sedih, takut, jijik, bahagia. Itu juga emotion wheels. Selain teman-teman bisa googling, aku juga bahas di buku aku juga gitu. Nah, dari mengenali nama-nama emosi, langkah kedua adalah mengenali intensitas emosi pakai skala termometer emosi 1-10. Emosi itu kan abstrak, jadi kita butuh bantuan nih untuk mengenali emosi. Jadi kira-kira dirasain, kalau dari skala 1-10, seberapa intens ya emosi yang aku lagi rasain ini. Kalau teman-teman nggak kebayang, inilah gunanya sesi konseling untuk membantu teman-teman dipandu untuk menemukan cara mengenali gradasi emosi. Karena ini skill yang kita belum pernah diajarin kalau orang tua kita nggak belajar ya. Makanya kalau sekarang kita udah belajar, mudah-mudahan nanti kita jadi orang tua, anaknya udah ngerti nih teknik-teknik kayak gini. Atau dibalik caranya. Kalau lagi workshop tuh aku kasih waktu, misalnya untuk emosi marah dari 1-10, coba kamu inget-inget di pengalaman kapan sih kamu ngerasain emosi marahnya tuh intens. Dari angka 7, 8, 9, 10 gitu. Biasanya tuh butuh waktu 10-15 menit tuh kalau awal-awal belum paham. Terus emosi marah tapi yang sedang itu kan kapan sih gitu. Emosi marah tapi kecil 1-3, mungkin cuma kesenggol orang gitu, jadi nggak terlalu bermakna. Demikian juga kamu bisa lakukan ini untuk emosi kecewa, emosi cemas, emosi senang, terus emosi sedih. Nah, kalau salah satu hint ya, karena ini kan sesi umum ya, bukan sesi counseling one-on-one. Salah satu tanda di mana terjadi inner child wound adalah pengalamannya tuh biasa, sederhana, tapi intensitas emosinya itu intens banget di 8, 9, 10. Mulai dari 7 lah. Dan ditambah lagi ada simptom-simptom di fisik. Sebagai contoh,
Aku punya inner child wound itu merasa diabaikan dan tidak diinginkan ya tadi ya. Ngerasa nggak dianggap penting. I'm not significant. Jadi waktu dulu aku masih pacaran, terus dan aku belum memproses diri dengan sampai sejauh ini. Aku banyak ngelakuin sesi konseling sebagai klien ya. Aku pergi ke psikolog, konselor untuk memproses diriku sebagai klien. Dulu kalau pasanganku itu lama membalas chat. Misalnya dia biasa tuh balas 10-15 menit. Ini tuh 2 jam, 3 jam nggak balas. Itu bukannya aku marah, kan ada orang kayak gitu marah ya ke pasangannya. Kalau aku tipenya, karena inner child-nya beda nih ya, respon kita berbeda. Inner child aku tuh langsung muncul, intens, jadinya cemas, panik, terus kayak lehernya sakit maupun ya, aku nggak disayang ya. Lebay kan? Padahal realita perilakunya apa? Pasanganku lebih lama membalas chat gitu. Jadi makanya cara yang tadi cara berapa tuh? Cara ketiga atau cara keempat? Cara ketiga ya? Kedua, Kak. Kedua ya. Oke, kalau gitu cara ketiga itu sebenarnya aku suka share, nanti mungkin aku share lagi habis malam ini, membuat namanya jurnal mood atau jurnal emosi. Kalau pakai apps, bisa pakai apps yang buat mood tracker, bisa pakai mood path, Minddoc, atau mood notes, atau apapun apps yang ngebantu kamu nge-track mood. Tapi cara manual yang aku bikin buat klien-klien aku, dan aku suka sharing di sesi-sesi webinar atau workshop, dan yang aku praktekin juga ke diriku sendiri, itu pertama kita tulis peristiwanya apa, kayak tadi kan peristiwanya, pasanganku lebih dari 2 jam tidak membalas chat aku. Emosi yang muncul apa? Ditulis tuh. Merasa takut, kecewa, bingung, wah khawatir, semua ditulis. Terus tambahin termometernya, intensitas emosinya dari 1 sampai 10, seberapa intens sih kerasanya. Yang paling besar di aku rasanya tuh takut. Takut apa? Makin spesifik, pelan-pelan sih. Awal-awal mungkin umum, lama-lama aku tahu banget aku takut ditinggalin. Dan itu rasanya intens 9. Dan juga cemas, merasa aku nggak berharga. Itu intens 9. Lihat deh, peristiwanya cuma sesederhana, nggak dibalas chat lebih lama. Terus habis itu, apa sih pikiran yang muncul di kepala? Nah, pikiran yang muncul di kepala, kalau teman-teman perhatiin, pikiran kita tuh munculnya kutipan langsung, ya nggak sih? Kayak sinetron-sinetron di TV gitu, kayak, masa sih kamu gini aja nggak bisa, misalnya gitu. Kalau aku yang kayak, ih kok nggak dibales-bales, jangan-jangan kamu mau ditinggalin tuh, Nas, kayak gitu. Nah, itu ditulis di dalam si mood journal itu, di dalam tabelnya itu. Lalu bisa tulis juga hal apa sih yang kita harapin. Biasanya kita tuh tahu lah hari yang kita harapin, misalnya pengen cepat dibales. Tapi juga penting untuk mengenalin ke diri bahwa kenapa aku mencari bantuan sesi konseling adalah aku pengen ngerasa secure secara emosi. Aku pengen bisa menjalani hubungan, relasi romantik itu dengan perasaan yang tenang. Bukan kayak selalu ketakutan gitu, kayak fight or flight respon, kan nggak enak banget ya hidup kayak gitu, dan apalagi ada simptom-simptom di fisik gitu. Lalu yang penting juga langkah berikutnya di jurnal emosi itu adalah apa sih kata-kata penyemangat yang pengen kamu kasih ke diri sendiri. Nah ini kata-kata penyemangat ini adalah bagian dari kita namanya reparenting our inner child. Jadi reparenting our inner child adalah menjadi orang tua yang memenuhi kebutuhan emosi kita dari diri kita di usia dewasa ke diri kita, bisa diri kita di saat ini, atau kalau tahu tuh triggernya dari kita di usia 5 tahun, usia 8 tahun, kita yang usia dewasa ini kayak ngomong ke diri kita di usia kecil. Salah satu reparenting yang sehari-hari itu gini, pertama memang jadi gini loh, kalau gampangnya memahami manusia, kita tuh kayak pemrograman komputer. Jadi kita harus tahu dulu program yang dulu dimasukin sama orang tua kita atau program yang kita dapat dari orang tua tuh apa. Misalnya aku dulu merasa bahwa aku tuh jarang dikasih semangat dan dipahami sama orang tua. Terutama sama mamah lah ya. Sama ayahku juga. Maksudnya kalau aku nggak bisa, aku itu waktu kecil nggak punya pengalaman kayak, oh nggak apa-apa Anas, kalau nggak bisa coba lagi. Itu nggak ada. Adanya, kalau kok kamu nggak bisa, orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Nggak ada kata nggak bisa. Jadi aku melakukan kata-kata penyemangat buat diri di jurnal emosi itu, sekaligus untuk reparenting diriku, atau kalau nggak nulis aku ngomong nih ke diriku, sampai hari ini masih aku lakukan, adalah ngomong, nggak apa-apa Anas kalau bikin salah, nggak apa-apa Anas kalau takut, nggak apa-apa Anas kalau bingung, karena di pemrograman aku waktu kecil nggak ada tuh kata nggak apa-apa gitu. Nah silahkan, maka teman-teman perlu mengenali nih waktu kecil tuh pemrograman orang tua tuh kayak gimana, sehingga kita bisa tahu kita perlu melakukan yang kebalikannya untuk reparenting diri kita.
Sesederhana hampir di semua orang di Indonesia nih ya, karena aku ngambil yang umum-umum nih, kita jarang dikasih kesempatan buat menangis, bener nggak? Nggak boleh nangis, apalagi anak cowok, cengeng, nggak boleh gitu ya. Jadi di masa dewasa sekarang, kalau teman-teman mengizinkan diri untuk bilang, nggak apa-apa kalau nangis, kalau sedih nangis aja. Ya udah yuk kita nangis setengah jam, abis itu kita kerjain lagi yang mesti kita kerjain. Itu dari parenting inner child gitu. Jadi dalam reparenting inner child ini ada hal-hal yang sangat bisa dan bahkan perlu kamu lakuin tiap hari. Ada isu-isu yang karena cukup heavy, mungkin kamu butuh sesi konseling. Dan setelah sesi konseling pun, ada hal-hal yang kamu perlu lakuin tiap hari supaya kamu bisa menjadi diri yang semakin sehat psikologis dan lebih connect sama diri kamu yang di dalam. Gitu ceritanya. Oh, oke. Jadi teman-teman tadi kita udah mendengarkan ya apa itu inner child, terus juga tadi Kak Ana sudah memberitahu nih gimana cara mengenali inner child kita. Nah, Kak, tadi kan Kak Anas bilang tuh kalau Kak Anas punya inner child yang takut diabaikan gitu ya Kak. Nah, mungkin ada nggak sih Kak ciri-ciri inner child yang terluka gitu? Apakah itu tuh spesifik takut diabaikan atau ada yang secara keseluruhan itu terluka gitu Kak? Oke. Nah, mau nggak mau nih kalau ngomongin soal inner child, kita harus tahu kebutuhan dasar, kebutuhan emosi dasar manusia apa. Mungkin kalau kebutuhan fisik kita lumayan tahu ya, manusia anak bayi butuh makan, terus apa namanya, anak bayi butuh makan, butuh pakaian, nggak boleh kedinginan. Kayaknya kalau fisik kita udah hatam nih ya, walaupun ya kalau ngobrol sama dokter spesialis anak nih, masalah makan aja di tahun 2021 masih PR. Intinya knowledge is power teman-teman. Jadi kalau mau punya anak ataupun mau memperbaiki diri, kita harus banyak pengetahuan dan informasi yang tepat. Nah, tapi kebutuhan emosi ini kayaknya nggak terlalu paham, apalagi kalau memang orang tua kita atau dulu kita hidup tuh di kondisi ekonomi yang cukup susah ya. Jadi kayaknya tuh ngebesarin anak kayak ngebesarin anak ayam, ngebesarin anak manusia kayak anak ayam, kayak ya udahlah yang penting ada makanan di rumah, yang penting ada baju bisa sekolah, itu udah cukup. Padahal manusia ini kan kompleks banget ya, butuh diajak ngobrol, butuh dipahami. Jadi 5 kebutuhan dasar, emosi dasar manusia itu butuh merasa dicintai. Namanya butuh merasa dicintai. Merasa tuh subjektif yang ngerasain. Jadi kayak customer. Jadi kadang orang tua bilang, saya tuh sayang kamu loh. Tapi kalau anaknya ditanya, enggak ngerasa disayang. Saya ngerasa dimarah-marahin terus. Berarti cara kita nggak pas nih. Jadi butuh merasa dicintai, butuh ngerasa aman secara emosi, butuh merasa dilindungi. Makanya anak kecil tuh gampang takut dan gak suka ditakut-takutin ya. Karena butuh banget ngerasa aman, dan selain orang tua, maka aku bilang anak-anak tuh bucin banget ke orang tuanya. Anak-anak kita waktu masih anak-anak kita budak cinta banget ke orang tua. Makanya kalau kita ngerasa orang tua tuh sepowerful itu, terus dulu malah suka diancam-ancam bakal ditinggalin atau ditakut-takutin sama orang tua, ya itu inner child kita terluka lah, karena orang tua sumber yang penting banget waktu kita kecil gitu. Nah, terus kita juga butuh merasa didengarkan, merasa didukung. Kalau aku di sesi-sesi konseling yang aku sebagai psikolognya, aku biasanya ngasih ada 20-25 jenis kebutuhan emosi dasar manusia. Aku juga pernah share 15 di salah satu postingan Instagram aku. Mungkin nanti aku up lagi, supaya abis ini teman-teman yang nonton live aja ini bisa tahu. Jadi penting banget kita mengenali kebutuhan emosi dasar kita. Karena ketika kita mengenali kebutuhan emosi dasar ini, lalu kita bisa merefleksikan yang dari orang tua itu yang saya dapat mana, yang enggak mana, lalu memproses dulu sama diri supaya kita jadi gelas yang utuh dulu. Jangan mencari pasangan karena kita kosong, itu salah banget. Jadi kalau teman-teman ada yang makin tertarik tentang self healing atau healing inner child dan punya bakat untuk menulis lagu ya, tolong menggantikan lagu-lagu Aku Tanpamu Butiran Debu, karena itu sangat-sangat toxic ya relationship kayak gitu. Mestinya tuh relasinya adalah karena saya ngerasa diri saya berharga, saya utuh dan penuh, saya mau berbagi kepenuhan dan keutuhan saya bersama kamu gitu loh. Nah, jadi ketika kita udah memproses ini, baru kita juga jadi paham, kalau nanti saya mencari pasangan, saya butuh pasangan yang bisa membantu saya memenuhi kebutuhan emosi yang mana, tapi tugas pasangan memenuhi kebutuhan emosi kita tuh bukan 100% loh, bukan 80%. Kalau bisa tuh di 30-40, ya 50-50 masih oke lah, tapi 30-40 tuh udah oke banget. Jadi kalau kita bernapas dari hidung ini, diri kita ini yang kita paling bertanggung jawab untuk memproses kebahagiaan dan kepenuhan diri kita. Bukan tugas pasangan buat memenuhi kita dan melengkapi diri kita secara emosi ya. Itu tugas kita sendiri dulu. Kalau kita kosong,
ngerasa nggak berharga, terus kita mencari pasangan, itu sangat-sangat rentan masuk ke toxic relationship. Karena nanti akan ketemu orang yang dominan, orang yang ngerasa, oh ini orang bisa nih saya permainkan, karena kan dia kurang ya. Nah itu bahaya sekali teman-teman. Jadi kalau kamu merasa kosong, mendingan kamu cari bantuan konseling deh, sesi konseling, daripada cari pasangan ya, please deh. Gitu. Cukup ke Anas atau mau ada tambahan lagi? Jadi Oke, itu kurang lebih tadi. kalau pengen tahu apa isu inner child-nya itu, mau nggak mau nih teman-teman mesti banyak refleksi diri. Refleksi diri itu adalah bertanya ke dalam diri. Kadang kalau kita belum terbiasa, jawabannya tuh nggak langsung sekarang. Kalau teman-teman tertarik, dan menurut aku harusnya kita suka filsafat ya, karena dasar landasan dari semua ilmu di dunia ini adalah ilmu filsafat. Salah satu ilmu filsafat yang sehari-hari adalah bertanya ke diri. Kenapa saya suka ini? Kenapa saya tidak suka ini? Kenapa saya merasa begini? Kenapa saya berpikir begini? Jadi banyak bertanya ke diri akan ngebantu kita untuk jadi tahu mana isu inner child kita. Apalagi kalau bertanyanya bukan cuma sendiri, tapi didampingi sama yang profesional ya di bidang kesehatan mental. Jadi ibaratnya kayak punya Google Map-nya, nggak ngawang-ngawang sendirian kayak gitu sih. Jadi itu yang akan ngebantu gitu. Dan lebih penting menurut aku punya punya skill untuk self care emosi day by day setiap hari, itu lebih penting. Oke. Oke. Berarti tadi itu nggak ada inner child yang terluka secara umum, tetapi adanya mana kebutuhan yang tidak terpenuhi waktu masa kecil gitu ya, Kak? Oh, kalau yang umum, sorry, aku belum tambahin. Kalau yang umum sih yang kita tahu lah dari artikel bahwa misalnya terjadi kekerasan fisik, abuse ya, kekerasan, terus pelecehan seksual, terus pelecehan seksual, kekerasan emosi, kita nggak dikasih makan, kita dihajar kayak gitu ya. Terus kita tidak dibiayai dengan bertanggung jawab, itu udah pasti ada inner child wound-nya. Cuman kadang-kadang trauma, sekarang udah makin banyak penelitian tentang trauma. Trauma tuh bukan hanya T besar loh, bukan hanya kita kehilangan keluarga, meninggal, gempa bumi, banjir, kebakaran, tapi trauma T kecil nih. Hidup sehari-hari sama orang tua, tapi orang tua kita nggak ngerti kebutuhan emosi kita sebagai manusia. Itu rasa kosong, rasa merasa tidak berharga. Terus kalau pikiran-pikiran negatif muncul, kita nggak tahu cara memprosesnya, itu juga sangat-sangat penting untuk kita tahu skillnya, gimana sih cara mengelolanya. Gitu. Dan yang penting juga, dalam memproses inner child itu, perlu ingat-ingat, apa sih kata-kata yang orang tua kasih ke kita, waktu tadi kita ngerasain emosi. Terlalu senang, nanti kamu bentar lagi sedih. Yang kedua, apa sih yang dikatakan orang tua waktu kita dulu ngerasain emosi sedih? Tadi apa sih yang dikatakan orang tua, bukan cuma dikatain, sebenarnya respon emosi, wajah, gestur, waktu kita ngerasa kecewa, takut, nggak bisa, karena respon-respon itu tuh masuk terekam di kepala kita, dan waktu kita lagi ngerasa gagal atau down di usia dewasa atau remaja, kalimat itu walaupun sekarang kerasanya kayak kalimat kita, karena kita udah download nih ya pemrograman kata-kata dari orang tua. Coba deh tanya balik ke dalam diri kamu. Pertama kali yang ngomong gitu ke kamu siapa? Yang suka ngomong, kamu payah banget, itu sebelum kamu sendiri yang mulai ngomong itu ke diri. Pemrograman ini datangnya dari siapa? Nah, itu biasanya cara kita memproses inner child. Jadi, kalau teman-teman dengerin aku tuh lebih suka pendekatan kita itu jadi detektif ke diri kita sendiri ya. Karena nggak ada hal yang pasti mengenali inner child, apalagi kalau sesinya Instagram live yang ratusan orang gini, yang one on one. Jadi paling nggak cara mikirnya teman-teman tahu nih, oh cara saya mengenali inner child saya itu pakai bertanya dan lihat pola. Yaitu ilmu psikologi itu biasanya bicara soal pola perilaku dan pola emosi. Jadi ini bukan kayak kita primbon ya. Kalau kamu ngerasa begini pasti begini, itu nggak ada kepastian kalau soal manusia gitu. Oke. Tadi Kak Ana sudah menjelaskan juga gimana cara memproses inner child tadi ya Kak, dengan reparenting. Selain reparenting, ada cara lain lagi nggak Kak mungkin? Iya, jadi trauma dan emosi itu tersimpan di mana? Tersimpan di tubuh kita teman-teman, di tubuh fisik gitu. Jadi buat orang-orang yang bilang emosi tuh nggak ada,
coba deh suruh baca bukunya Dr. Bessel van der Kolk, The Body Keep the Score. Dan teman-teman mungkin ngalamin ya, kalau kita banyak nahanin emosi-emosi yang intens, itu tuh di tubuh kita tuh jadi bereaksi. Sebagai contoh, karena aku tuh dari kecil ngalamin kecemasan tinggi, jadi ternyata aku punya genetik kecemasan tinggi yang baru aku tahu setelah umur 17 tahun ke atas. Tapi pas dari sejak SMP tuh kalau lagi cemas mau ujian, tertekan gitu tuh aku gampang sakit perut, asam lambungnya naik gitu. Jadi buat orang-orang yang belum tahu nih kira-kira saya punya isu emosi apa atau isu inner child apa, kadang-kadang tuh nggak usah harus tahu waktu kecilnya tuh isu inner child-nya apa, tapi coba deh dalam sebulan ini kamu sering muncul keluhan fisiknya tuh di mana dan apa, dan pada saat kejadian peristiwa apa gitu. Bahkan dari hasil riset sudah semakin ditemukan bahwa 80% penyakit fisik itu dimulai dari isu emosi intens bertahun-tahun yang tidak tertangani gitu. Jadi kalau kita mau reparenting kita di usia sekarang, ternyata sangat penting yang pertama itu berlatih napas, sadar, tenang, teratur. Ada banyak di Instagram nih, banyak yang suka sharing ya teknik-teknik bernapas, atau di YouTube. Karena pikiran dengan napas itu kayak ujung bulpen nama tutupnya, kayak hilir ke hulur, hulu ke hilir, ujung ke ujung. Jadi kan kita suka mikirnya gimana sih caranya supaya nggak overthinking gitu ya teman-teman ya. Nah, padahal pikiran kita itu tuh sehari tuh ada penelitiannya, kita tuh mikir 60.000 kali dalam pikiran kita. Jadi sangat-sangat gak mungkin kita pengen mengelola overthinking. Tapi kalau kita berlatih mengelola napas kita makin tenang, napas kita makin teratur, makin rileks, pikiran ini juga gelombangnya lebih tenang, lebih pelan gitu. Jadi saya banyak belajar soal pentingnya bernapas ini dari rekan-rekan terapis holistik, karena dulu waktu saya zaman belajar psikologi belum terlalu ditekankan tuh pentingnya napas, tapi sekarang kalau teman-teman baca jurnal penelitian banyak banget deh yang bahas pentingnya deep breathing and relaxation, karena tadi kita mau mengaktifkan syaraf parasimpatetik yang ngebantu rest and digestion, yang kayak kalau di otak kita ada pusat komando, dia tuh bilang kayak tenang aja, ini aman kok situasinya kayak gitu. Nah, jadi napas penting. Lalu yang kedua, bergerak, tapi bergeraknya yang nyaman, yang aman buat kamu. Karena kalau teman-teman tahu lagunya Taylor Swift, Shake It Off. Nah, di dunia binatang itu jarang banget mereka ngalamin trauma. Kenapa? Karena kalau aku nonton National Geographic tuh, kalau misalnya mereka lagi dideketin mangsa, terus mangsanya predatornya lewat tuh, mereka kayak cuma gerak-gerakin badan terus mereka jalan lagi. Jadi supaya emosi-emosi di dalam diri kita tuh tidak tersimpan, dan yang kemarin-kemarin waktu kita kecil udah kesimpan dan bisa rilis pelan-pelan. Selain dengan napas, yang kedua itu kita bergerak yang ritmik, yang teratur. Bahkan untuk orang-orang yang punya trauma cukup berat, sebenarnya nggak disaranin olahraga yang high impact. Ternyata dulu ya saya mulai olahraga tuh yang hit ya, yang pakai 20 menit, ya pindah station, di-priwit teriakin, terus ditepukin, karena itu bikin tension, bikin tegang. Nah, karena punya banyak trauma masa kecil tuh, tubuh saya tuh nganggapnya tuh bahaya, bukannya fun. Begitu kita nganggap itu bahaya, hormon kortisolnya keluar, hormon stresnya keluar. Yang ada saya jadi makin lapar tuh habis olahraga, jadi nggak jadi kurus ya. Jadi buat teman-teman ketika olahraganya tuh buat teman-teman tuh ngerasanya nggak feeling safe emotionally, tidak membuat teman-teman merasa aman secara emosi, jangan lakukan. Karena itu tidak dampaknya buruk buat memproses emosi-emosi trauma masa kecil. Jadi ternyata yang cocok buat saya tuh latihan Qigong yang pelan-pelan, yoga, dan bahkan sesederhana jalan kaki aja bisa buat reparenting diri loh. Karena sadar, mindful, hanya 15 menit sampai 30 menit, karena kalau olahraga buat membantu reparenting diri, jangan terlalu paksain, karena waktu kecil kita udah banyak pengalaman dipaksa pada saat kita nggak mau, bener gak? Jadi kalau udah dewasa, kalau kita mau reparenting diri dan secara holistik, olahraganya itu dinaikin dikit aja, good enough aja, dinaikin dikit dari kemampuan kita tuh, bahkan mulai dari yang kita nyaman dulu. Kalau baru bisa 8 menit, saya latihan napas pertama kali pakai apps Breathe Ball namanya, itu cuma 3 menit. Jadi perlu juga ngerasa ada sense of accomplishment. Jangan ngerasa ini terlalu susah, terlalu frustasi, terlalu sendirian. Karena perasaan-perasaan itu yang kita sering alami pas kecil kan.
ngerasa frustasi nggak ada yang bantuin, ngerasa sendirian nggak ada yang bisa nolongin, ngerasanya kok susah banget dulu ngerjain matematika misalnya ya. Nah, 3 perasaan ini di masa dewasa harus sangat-sangat kita sadari, kalau bisa kita minimalisir banget gitu. Kalau dalam pekerjaan kita nggak bisa memilih situasinya, tapi please dalam hidup sehari-hari kita bisa kondisiin diri kita di mana kita menjadi teman terbaik diri kita, menjadi pelindung terbaik diri kita, dan kalau kita nggak kuat kita stop dan kasih kata-kata afirmasi atau kata-kata penyemangat versi diri kita, di mana kalimatnya ini kalau mau lebih bullseye buat membantu inner child adalah kalimat yang tidak pernah disampaikan oleh orang tua kita dan yang kita pengen dengar. Kalau tadi buat aku adalah diomongin, nggak apa-apa Anas, nggak apa-apa kalau nggak bisa, nggak apa-apa kalau takut, atau kita coba lagi besok ya gitu. Teman-teman mungkin pengalamannya berbeda, jadi teman-teman perlu mengenali dulu pengalaman sama orang tua seperti apa, kalimat-kalimat yang sering didengarkan seperti apa, lalu kalimat yang kamu pengen tuh apa. Ini aku hasil konseling beberapa kali ya, jadi baru tahu aku tuh butuhnya ini, karena sistem security di dalam diri kita itu tuh canggih banget teman-teman. Jadi kita nggak langsung tahu, karena kalau kita langsung bisa ngerasa, jadi intinya kalau dalam perspektif psikologi ya, kita itu punya banyak defense mechanism, banyak mekanisme diri untuk melindungi diri kita. Salah satu defense mechanism yang aku punya adalah aku tuh delay emotion. Aku tuh ngerasain emosi tuh nggak langsung pada saatnya, karena dulu kebiasaan nahan emosi, kebiasaan aku anak pertama yang orang tua aku sangat senang kalau anaknya kelihatan oke. Jadi kan anak kecil belajar pola ya, oh kayaknya orang tuaku akan lebih happy sama aku, lebih sayang kalau aku kelihatannya anaknya tuh tangguh, kuat, baik-baik aja. Jadi Anas dari kecil tuh biasa kalau ditanya bilangnya nggak apa-apa gitu, padahal apa-apa. Nah, untuk kita reprogramming relearn ini, selain aku dengan sesi konseling dan terapi, aku baru ngeh, ini kan kayak otot ya, otak kita, kesehatan mental tuh kayak otot, jadi harus dilatih. Nah, karena aku nggak pernah melatih mengenali emosi dan mengizinkan diriku ngerasain emosi di saat ngalamin, sampai hari ini, kalau hal-halnya itu cukup penting, aku tuh ada delay emotion, jadi tertunda. Jadi misalnya kejadiannya tuh hari ini, emosi yang sebenarnya baru aku rasain mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi. Taunya gimana tadi? Dengan membuat jurnal emosi, mengenali diri, terus kayak yang hari ini kayaknya biasa-biasa aja kok, tiba-tiba gloomy ya, gitu. Terus jadi nanya, ngobrol sama diri sendiri, ini gloomy-nya karena ada kejadian hari ini, atau apa ya? Terus jadi kadang-kadang runut nih, coba ya inget-inget kemarin ada ngalamin apa sih seharian, nggak apa-apa. Besok kemarinnya lagi ngapain? Oh ini nih kemarin tuh sempat diomongin gini ya sama temen, ternyata tuh mengusik rasa keberhargaan diri ya gitu. Terus tapi biar kuat kan kayak oh nggak apa-apa gitu. Baru muncul berikutnya. Atau dulu sebelum aku, ini bertahap ya teman-teman, melatih mengenali emosi tuh kayak lapisan kulit bawang. Kayaknya frustasi kalau dilakuin sendiri, makanya aku sih senang dibantu sama konselor aku ya, jadi nggak ngerasa frustasi sendiri. Nah itu momen sebelumnya adalah aku ngerasa baik-baik aja tapi badan aku sering sakit gitu. Jadi sebulan sekali diare, asam lambung, flu, pilek. Pokoknya tuh dulu aku juga sampai tahun kemarin terakhir aku tuh punya masalah imun sistem juga, hipotiroid. Jadi kayak susah turun beratnya karena hormon kortisol aku terlalu banyak dan ternyata ada kaitannya dengan terlalu merepress emosi gitu. Jadi itu sih kalau dibahas nih kayaknya nggak cukup 1 jam ya, tapi kurang lebih intinya tuh dari tubuh sangat membantu, terus juga bantu nutrisi tubuh juga, karena kalau kita banyak kecemasan, karena fear, takut, itu tuh bikin kita di masa dewasa banyak kecemasan gitu. Dan untuk membantu diri kita reparenting adalah gimana ya supaya saya bisa merasa lebih aman secara emosi gitu. Jadi itu pertanyaannya ke diri kita. Jadi pertanyaan itu juga harus latihan pertanyaan yang tepat ya ke diri. Karena kalau kita nanyanya gimana ya supaya saya nggak cemas, otak kita juga bingung ngebantunya gimana. Tapi kalau kita bertanya ke diri, gimana ya saya supaya bisa ngerasa lebih aman secara emosi. Oh, buat saya ngerasa lebih aman secara emosi kalau saya cukup makan, cukup istirahat. Terus abis itu saya jeda kegiatannya lebih panjang. Saya dulu juga salah satu kompensasi saya untuk ngerasa berharga itu adalah high achiever, terus nggak pernah banyak istirahat. Jadi untuk saya punya waktu self-care itu tuh perjalanan panjang gitu. Hal-hal yang suka saya sharing sekarang tuh adalah hasil karena, oh ternyata itu ya, kalau kata Roma Irama kan segala yang terlalu nggak baik ya. Jadi terlalu achiever banget,
sama hidup sampai nggak tahu istirahat juga mungkin kita punya kompensasi trauma. Terlalu nggak punya energi buat ngapa-ngapain juga itu mungkin kompensasi. Jadi yang sehat tuh yang di tengah-tengah gitu. Nah, jadi kalau kita banyak kecemasan, kita perlu banyak makan sayuran hijau. Kalau nggak bisa makan yang langsung, minum green smoothies dan mesti belajar takarannya ya, karena tubuh kita ternyata butuh 1 kilogram sayuran hijau tuh per minggu baru kita bisa sehat. Jadi jangan cuma makan 2 sendok terus ngerasa udah makan sayur gitu. Terus minum air kelapa, dan dulunya aku juga emotional eating. Jadi buat teman-teman yang punya merasakan emosi-emosi yang intens dan nggak tahu cara memprosesnya, selain bisa binge eating, bisa misalnya binge watching berjam-jam, tapi kalau aku dulu emotional eating juga. Jadi ketika ngerasa emosi sedih, larinya ke makan, kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Nah, jadi untuk merubahnya itu butuh proses pelan-pelan ya. Jadi nggak bisa ngerubah yang nggak bisa ngerubah yang ekstrim gitu. Jadi perlu pelan-pelan. Jadi lama-lama aku butuh makan yang manis, tapi misalnya aku ganti sekarang minum air kelapa kayak gitu. Ini hari ini karena banyak informasi berita kesedihan, jadi teman-teman aku tuh ada yang orang tuanya meninggal gitu ya. Aku gloomy banget sebenarnya hari ini. Terus aku mulai ngerasa, kok craving rasa manis ya gitu. Jadi aku tadi lagi ngobrol sama diriku sebelum live Instagram ini kayak, oh Anas mulai pengen makan manis ya, sebenarnya lagi ngerasain emosi apa ya gitu. Jadi aku juga masih butuh waktu untuk bertanya ke diri, karena nggak langsung tahu, oh aku pengen makan rasa sensasi yang ini tuh artinya emosi aku lagi ini gitu. Aku nggak selalu langsung tahu, walaupun kalau kita googling ada sih petunjuk-petunjuknya gitu. Terus tadi aku lagi ngomong sama diriku kayak, oh ya udah, walaupun pengen manis, tapi ternyata kalau makan gula terlalu banyak, gula itu efeknya sama loh kayak narkoba, teman-teman. Jadi jangan cuma takut narkoba, tapi takut juga sama gula putih, gula-gula sintetik. Itu tuh ternyata bikin inflamasi di sel, dan kalau sel kita inflamasi, tubuh kita makin gampang cemas gitu, dan makin overthinking aneh-aneh kayak gitu. Jadi gula, tepung-tepungan, beberapa orang ada yang nasi, tapi mesti cek alergi sih, itu mesti ranahnya nutrisi dan kesehatan mental, tapi bener-bener you are what you itu ternyata beneran. Dan kesehatan mental, kesehatan otak kita itu 80% serotonin di kepala itu diproduksi di pencernaan. Jadi aku sangat mendukung nih usaha-usaha teman-teman di bidang holistik maupun kesehatan yang sangat mensuarakan pentingnya nutrisi yang sehat, karena it's a very affect mental health gitu. Kita kalau kata WHO kan there is no health without mental health. Jadi nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Tapi ternyata nggak bisa nih kesehatan mental tanpa good quality of sleep, tidur berkualitas, good nutrition, good rest, dan juga good exercise. Jadi ternyata ya kesehatan tuh holistik ya, karena sebenarnya makin sekarang kita makin menemukan gitu dari penelitian, kalau mungkin dunia timur ya, Asia tuh udah tahu dari dulu, mind, body, and soul tuh nggak terpisahkan. Kalau dunia barat, karena dulu ada filsuf René Descartes, orang Prancis, yang memisahkan antara tubuh dengan psikologis, jadinya ada dokter buat fisik, ada psikolog buat psikologis, padahal sebenarnya jadi satu nih gitu. Jadi sekarang kita mulai bergerak ke arah yang lebih holistik, bahwa semuanya saling terhubung dan semuanya bisa diberesin bersamaan gitu. Oke, menarik sekali Kak Anas. Jadi berarti tadi selain dengan reparenting, cara merilis emosi dari luka masa kecil, itu juga bisa dengan merawat tubuh gitu ya Kak ya? Iya, tapi sebenarnya juga berguna ini buat teman-teman. Kita juga perlu, tadi kuncinya sih self-aware, dan lihat ke diri tuh intensitas, frekuensi, dan durasi. Karena segala sesuatu yang baik, kalau intensitas sama frekuensinya terlalu panjang, terlalu lama, lebih banyak mudarat nih daripada manfaatnya. Lebih banyak nggak seimbangnya gitu. Kayak misalnya, aku suka baca, tapi dulu aku menjadikan baca itu kompensasi rasa kosong dalam diri. Jadi aku ngerasa tiap minggu aku harus beli buku baru, kalau enggak aku rasanya kosong. Jadi bukan masalah cuman belinya, tapi after effect atau kalau tidak melakukan tuh rasanya apa. Nah sama kalau misalnya kita ngerasa self-care tuh kan juga mandi gitu ya, menjaga kebersihan. Tapi mandi yang biasanya wajarnya tuh 30 menit, kita jadiin 3 jam, itu juga nggak sehat ya. Atau kita olahraga. Tadi olahraga kan setengah jam, 1 jam. Tapi kalau olahraga sampai 10 jam seminggu atau 5 jam, kalau kita bukan atlet ya, kan jadi kayak apakah ini kompensasi ya gitu. Jadi tapi
yang pertama ya menumbuhkan self awareness, dan sangat terbantu sih aku ngerasa punya mentor atau punya terapis atau konselor yang ngebantuin aku, karena kalau bertanya sendiri dan kita nggak terbiasa, kecuali kita datang dari sistem pendidikan dan sekolah yang bagus, yang dari kecil udah dilatih nih kemampuan refleksi bertanya kayak gini, emang awal-awal tuh lebih enak kita di guide dulu, nanti lama-lama kita bisa sendiri kok. Kayak orang belajar diving, kan untuk masuk ke kedalaman 50 meter, 100 meter, awal-awal kita perlu ada yang nge-guide ya. Dan yang nge-guide juga udah pengalaman memproses ke dalam dirinya. Jadi kita yakin kita bisa punya skillnya ini. Nanti lama-lama kalau mau berenang-berenang sendiri ke dalam diri ya bisa dilakuin sendiri gitu. Oke, makasih Kak Anas. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nih terkait dengan inner child, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Tadi Kak, di sesi yang tadi sepertinya tuh ada pertanyaan yang ini Kak. Yang tadi waktu membahas tentang pasangan yang lama membalas chat. Iya. Nah, itu tadi ada pertanyaan, lalu harus gimana ya Kak? Apakah menjauhkan diri dulu biar aman atau bagaimana gitu? Tadi sepertinya ada pertanyaan seperti itu Kak. Iya, jadi kalau proses ke inner child itu, ini ada Tante Rani nih yang udah lebih banyak pengalaman. Jadi sebenarnya kita juga perlu punya teman adalah refleksi dari kondisi diri kita dengan diri kita yang di dalam. Jadi whatever experience in our life is only a reflection. Jadi bukan masalah, bukan ini, karena pendekatan inner child ini berbeda sekali dengan pendekatan behavioristik ya. Behavioristik itu kan kayak binatang suka makan ini dikasih ini, ya udah kita kasih sering. Oh, manusia suka ini, ya udah deh kita kasih token. Ini beda banget pendekatannya. Jadi pendekatan di inner child yang lebih ke dalam ini lebih melihatnya gini. Oh, kalau saya terpicu dari pasangan saya yang lama balas chat, apa yang perlu saya proses dalam diri ya? Jadi pertanyaannya selalu ke dalam diri. Jadi karena kita sangat sadar, kita nggak bisa ngerubah orang lain. Kita cuma bisa ngerubah diri kita dan reaksi kita terhadap orang lain. Jadi ambil kontrolnya tuh ke diri kita, bukannya orang lain tapi ke diri kita. Jadi kita ke trigger pasangan tuh hanya pemicu gitu. Kalau di kondisi aku insecure dan cemas ketika pasanganku nggak balas chat aku adalah trigger untuk aku kayaknya ini too much banget deh, overwhelmed banget deh perasaannya. Kayaknya aku perlu memproses ini dengan sesi konseling. Jadi aku bawa ke sesi konseling adalah gimana ya tadi membantu aku bisa merasa lebih aman secara emosi, bisa lebih secure, lebih ngerasa nggak apa-apa, nggak apa-apa yang beneran gitu ya, bukan cuma di mulut doang. Sehingga aku bisa menjalani relasi ini dengan perasaan lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman gitu kan. Harapan semua orang kan menjalani hidup dengan rasa damai dari dalam kan, dengan rasa tenang, dan ternyata itu benar-benar bisa didapat dengan kita memproses ke dalam diri, dibantu sama orang-orang yang profesional dan tepat, dan menikmati dan bersabar sama prosesnya karena nggak ada hasil mengkhianati usaha gitu. Oke, nah makasih atas jawabannya Kak Anas. Nah ini ada pertanyaan nih dari Sakamanda, mau nanya, tadi kan Mbak Anas bilang kalau pengen makan apa sebenarnya butuh apa dan seterusnya. Nah, caranya mengenali atau menyadari dengan lebih tepat apa sih yang dibutuhkan di saat itu gimana ya Kak caranya? Ya, ini pertanyaannya agak sulit ya dijawab di sesi live Instagram karena saya sebagai psikolog klinis saya butuh lebih banyak informasi tentang kamu gitu. Jadi kita nggak cuma lihat sepotong-sepotong. Kadang-kadang itu juga mindset yang kita punya tentang manusia ya. Kadang-kadang kita kebiasaan melihat manusia tuh sepotong-sepotong, padahal harus lihatnya sebagai holistik, satu kesatuan. Jadi kalau misalnya pengen tahu, paling yang awal bisa kamu lakukan, kamu bikin jurnal setiap hari, pagi, siang, malam, lagi kepengen makan apa, terus kenalin emosi kamu lagi ngerasain emosi apa. Kamu bikin itu selama 7 hari, terus data itu kamu bawa ke sesi konseling, kamu akan sangat terbantu. Gitu. Karena kan sesi konseling itu kan butuh orangnya tuh mau usaha ya. Jadi makin kita banyak bawa data, informasi, dan kesediaan membuka diri dan rasa percaya, itu akan sangat terbantu. Jadi yang bisa kamu lakukan bikin mood journal dengan emosi, dengan makanan yang kamu pengen gitu. Jadi nanti kelihatan polanya. Kalau bisa setelah 7 hari, 14 hari juga gitu sih. Oke, jadi begitu ya. Tadi dengan membuat jurnal. Nah ini Kak ada pertanyaan dari Kak Novi. Kak Novi ini tuh bilang kalau dia tuh susah untuk memaafkan orang tuanya karena dia merasa orang tuanya itu yang menyebabkan luka masa kecilnya. Itu gimana tuh Kak?
Betul. Eh, nggak ada yang sebenarnya memproses inner child itu sebenarnya nggak ada yang nyuruh kita maafin orang tua gitu. Jadi Hmm. inner child dalam pendekatan psikologi tidak bertujuan untuk memaafkan orang tua. Mungkin itu pendekatan agama. Itu tujuan akhir banget ya. Aku sih mikir tuh kalau kayak lantai itu lantai 30 kali ya. Gitu. Aku sejujurnya aku sampai hari ini belum terlalu bisa sih maafin orang tua aku. Karena menurut aku yang mereka lakukan terlalu parah dan nggak bisa dimaafin lah. Tapi yang aku latih ke diriku adalah belajar connect sama diriku dengan lebih sehat supaya tadi nggak mengkritik terus di kepala. Yang kedua adalah belajar bisa lebih ngerti Anas itu maunya apa, bukan cuma ngikutin apa kata orang. Kalau enggak dulu aku kayak people pleaser banget, nyenengin orang tapi di dalam diri terdera-dera. Terus yang ketiga, lebih dekat menurut aku lebih dekat sama belajar kalau udah lebih kenal sama diri, lebih sayang sama diri, lebih tahu diri kita tuh enaknya tuh kayak gimana sih dihadapinya, jadinya lebih mudah ngerasa damai dalam diri. Bukan berdamai sama diri sendiri, itu juga perjalanan panjang lagi, tapi kalau ada apa-apa yang nggak enak, ada turbulence emosi yang negatif, itu balik lagi ke tengah-tengah, ke just right state-nya, itu bisa lebih cepat gitu. Jadi kalau aku bisa cerita nih ya, testimoni pengalaman aku memproses diri dengan pergi konseling dan terapi, aku tidak pernah bilang aku memproses diri sendiri ya. Jadi teman-teman kalau ngerasa aku udah afirmasi sendiri, aku udah latihan apa sendiri, kok nggak membaik-membaik, karena kita butuh bantuan profesional. Dan Hmm. justru kalau tentang diri kita, blind spot kita tuh banyak banget kayak gitu. Nah jadi karena tadi aku punya genetik kecemasan, aku punya pengalaman-pengalaman trauma yang bikin aku mudah cemas. Dulu tuh kalau ada satu hal yang bikin cemas, itu seharian mood aku jelek. Bad moodnya tuh seharian dan aku nggak bisa naikin sendiri. Aku sesi-sesi konseling, terapi, belajar cara-cara self-care yang bisa aku praktekin sehari-hari. Kalau ada satu hal bikin cemas, lama-lama tuh setengah hari aja bete-nya. Habis itu setengah hari berikutnya nggak apa-apa. Lama-lama 6 jam, lama-lama 3 jam. Lama-lama kalau halnya nggak terlalu parah, 1 jam aku udah bisa balik lagi. Jadi kan kita lebih produktif ya, lebih berfungsi jadi manusia, nggak gampang overwhelmed gitu. Jadi ternyata sengaruh itu sih gitu. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Nah, ini ada Hmm. pertanyaan lagi, Kak. Gimana ya, Kak, untuk mengatasi rasa takut kalau nanti pasangan kita itu akan berbuat hal yang sama seperti orang tua lakukan ke kita? Nah, itu gimana tuh, Kak Mm-mm. Anas? Yang pertama, kadang-kadang atau ternyata kalau kita kenal lagi ke dalam diri, hidup kita ini aksi reaksi dalam arti bagaimana tingkat keberhargaan diri kita. Jadi cara gampang, ini teman-teman bisa jawab sendiri, apa namanya, dari skala 1 sampai 10, seberapa sih teman-teman merasa diri teman-teman tuh berharga? How you see yourself as a worthy person. Karena kalau kita udah merasa diri kita di tingkat berharga yang cukup gitu ya, misalnya di tingkat 8, 9 bahkan, kita tuh dalam cara kita hidup sehari-hari, cara kita bersikap, berkomunikasi itu membuat orang lain tuh bisa respect juga sama kita ternyata. Hmm. Jadi kalau dulu aku ngerasa aku mah kayak remah-remah Kraftler rengginang gitu ya, aku nggak berharga, kayaknya nggak bakal ada yang mau sama aku. Ya ketemunya pasangan atau orang yang unavailable secara emosi, yang nggak mau dengerin aku, dan itu semua adalah pengulangan masa kecil aku. Jadi makanya begitu aku menyadari ini, oke, berarti aku perlu memproses diriku supaya kita ini kayak magnet di level frekuensi tertentu, kita tuh menariknya orang-orang yang dekat sama kita tuh yang bisa menghargai kita. Dimulai dari kita sendiri yang melakukan inner work ini dengan dibantu profesional. Gitu sih caranya. Jadi rasa takut ini wajar karena kan kita mau, otak kita itu kan mau mencegah hal yang buruk terjadi lagi kan. Tapi jangan stuck di rasa takutnya, cari bantuan, cari cara yang berbeda sehingga kamu mendapatkan hasil yang berbeda gitu. Oke, semoga menjawab ya, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Jadi, Kak Mira ini dia selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi kadang Mm-mm. dia tuh merasa sedih karena merasa nggak ada yang merhatiin balik ke dia gitu. Nah, Mm-mm. apakah menjadi people pleaser itu adalah pola yang terbentuk gitu atau gimana tuh, Kak? Ini juga pertanyaannya nggak mudah dijawab dengan satu kalimat doang karena butuh kenal secara pribadi. Tapi yang aku bisa jawab secara umum itu adalah menyenangkan orang lain kan nih perilakunya. Kebutuhan emosi kamu sebenarnya apa sih di balik menyenangkan orang lain?
ada kebutuhan emosinya di situ gitu, dan Hmm. kebutuhan emosi ini perlu dikenalin supaya kita bisa memenuhinya gitu. Dan sebenarnya kalau di orang dewasa, aku nggak gitu capable karena aku sebenarnya di training by pendidikan aku psikolog klinis anak dan remaja gitu. Jadi soal inner child biasanya aku sharing pengalaman aku, maupun kalau ada pola-pola yang dari kecil tuh udah kelihatan. Tapi kalau kamu udah di usia dewasa, biasanya mungkin sesi konseling dengan konselor dewasa atau psikolog dewasa akan lebih membantu, karena manusia makin dewasa makin kompleks ya. Masih makin banyak apa sisi-sisinya yang perlu kita kenalin kayak gitu. Terus juga, tapi it's good bahwa Mbak Mira udah mengenali, kok aku ngerasanya sedih ya, ngerasa aku nggak ada yang mengerti. Nah, isu sesimpel ini pun sudah bisa dibawa ke sesi konseling. Jadi nggak usah isu-isu berat-berat, isu-isu receh juga penting, karena dari kita bertanya tentang diri dan ngerasa ada yang nggak pas sama diri itu udah enak kok untuk kita proses gitu. Terus belum tentu ada kaitannya sama orang tua, karena people pleaser ini biasanya mekanisme yang kita bangun sendiri waktu kecil. Jadi apapun pola orang tuanya, maksudnya ini nggak ketahuan apakah itu, tapi bukan masalah lihat ke orang tua, tapi itu mekanisme yang kita bangun, dan sebenarnya mengenali kebutuhan emosi kita sebenarnya apa sih. Karena kalau nanti udah tahu kebutuhan emosinya, kita jadi lebih mudah ngetapnya, cara memenuhi kebutuhan emosinya itu apa gitu. Oke, itu ya Kak Mira, semoga membantu. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kak yang bakal kita Betul. jawab. Oke, yang ini Kak dari Kak Uno. Kak Uno ini selalu merasa bersalah Kak kalau menunjukkan kekesalan ke orang tua. Nah, itu tuh salah atau tidak, atau sebaiknya dirubah ya Kak? Oke, thank you ya buat pertanyaannya. Kembali lagi, kalau di ilmu psikologi itu kita nggak ada tentang benar atau salah, baik atau buruk, tapi kamu nyaman nggak ngerasa kayak gini? Karena kamu sendiri yang bisa jawab. Terus yang kamu pengen tuh, yang kamu harapin sebenarnya gimana? Apakah kamu mengharapkan kamu bisa bebas marah sama orang tua, atau sebenarnya yang kita tuh suka lupa, di balik marah tuh kan ada pesannya ya. Kalau kita lebih mampu mengelola rasa marah kita, pesannya tuh bisa kita sampaikan. Kalau kita nggak tahu cara mengelolanya, kan marahnya duluan nih yang muncul, tapi pesannya jadi hilang gitu. Jadi apa nih yang mau digali? Nah, ini juga kalau sesi konseling one on one kamu akan sangat terbantu gitu. Jadi di Hope Psychology Center kan juga ada konselor-konselor dewasa ya. Jadi bisa Ya. kontak ke Hope juga gitu. Terus yang balik lagi, kita nggak bisa merubah orang lain. Kita cuma bisa merubah respon kita ke orang lain dan reaksi kita ke orang lain. Jadi tadi nanti dibantu untuk merumuskan pertanyaan dengan tepat supaya kita jadi mudah menemukan jawabannya. Makanya kenapa sih di perkuliahan 4 tahun kuliah S1 tuh teman-teman dilatih merumuskan masalah, merumuskan pertanyaan. Ini gunanya tuh buat mengenal diri juga loh. Proses emosi marah saya ke orang tua, satu, atau gimana ya saya menyampaikan pesan saya ke orang tua tanpa saya meledak marahnya. Itu kan 2 hal berbeda loh sebenarnya gitu. Jadi nanti silahkan ditanyain ke diri, dan mungkin bisa diproses di sesi konseling. Oh, oke, nah pertanyaan terakhir nih ya Kak. Gimana sih Kak caranya kita tahu kalau orang itu sedang tidak available secara emosi? Nah, ini balik lagi ke pengenalan kita sama diri ya. Kayak caranya kamu tahu nasi goreng yang enak sama nggak enak gimana? Mesti nyobain sendiri kan. Jadi kamu punya Iya. preferensi. Kalau kita sendiri ke diri kita udah pinter mengenali, menamai emosi kita, udah kongruen apa situasinya, emosinya yang kita rasain
sama, bukannya pengalamannya sedih terus kita kayak nggak apa-apa ketawa-ketawa gitu, padahal dalam hati miris. Makin kongruen, kita makin tahu oh rasanya available secara emosi tuh begini, sehingga kalau ada orang yang nggak available tuh kita tahu, mirip kayak kalau kita hidup sehari-hari itu biasa jujur, kita tahu orang yang bohong kayak gimana kan. Gitu. Jadi kuncinya mengenali dan mengalami ke diri kita sendiri dulu, karena sejauh mana kita bisa mengenali orang lain, sejauh kita mengenal diri kita ke dalam diri. Sedalam apa kita bisa kenal orang lain, sedalam kita mengenal diri kita ke dalam. Jadi our relationship with ourselves, ternyata relasi kita dengan diri yang di dalam itu set the tone, menentukan for all relationship in this world. Jadi menentukan bagaimana kita berelasi keluar kayak gitu. Jadi itu yang penting. Tapi mungkin kalau cara gampangnya tuh gini, tapi saya nggak berharap ini menjadi judgement ya. Karena nggak ada yang suka dijudge. Jadi misalnya aku ngerasa sedih, terus orangnya kayak nganggap itu enteng, kayak kanebo kering gitu loh, yang kayak, oh gitu doang. Atau lagi butuh cerita, tapi dia nggak bisa nangkep intensitas urgensi kita. Jadi kayak kamu rasanya ngobrol sama tembok. Nah itu menurut definisinya, itu tidak available secara emosi. Tapi itu juga, kalau mengalami itu juga pertanyaan menarik, balik lagi ke dalam diri, apakah saya juga sering gitu ke diri saya lagi ngerasain emosi apa, saya tahan-tahan, saya tolak-tolak gitu, karena mungkin kita mendapatkan konsep pengetahuan yang salah soal emosi, dianggapnya emosi itu semua jelek, padahal emosi adalah pesan sangat canggih yang diberikan ke manusia untuk kita bisa bertahan hidup dan semakin berkembang menjadi manusia yang makin baik lagi dari hari ke hari gitu. Oke, terima kasih Kak Anas atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa membantu teman-teman tadi nih. Nah, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung live ini nih Kak. Mungkin Kak Anas ada 1 atau 2 kalimat yang mau disampaikan ke teman-teman nih. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi minat, antusiasme teman-teman untuk tahu soal inner child. Tapi untuk memproses inner child itu kita bisa lakukan tuh dari decision atau keputusan-keputusan hidup kita yang kecil-kecil dari hari demi hari, mulai hari ini, saat ini, malam nanti, besok pagi. Sesederhana tadi, sadari kalimat-kalimat yang kamu pakai di dalam kepala untuk ngomong sama diri. Banyakin ngomong terima kasih ke diri. Seperti saya hari ini mengapresiasi teman-teman. Lakukan itu ke diri sendiri. Di malam hari, di pagi hari sebelum mulai beraktivitas. Makasih ya udah bertahan hidup sampai hari ini. Apalagi kita semua lagi menjalani masa pandemi yang gak mudah ya. Makasih ya udah mau bangun pagi ketika terasa tidak ada alasan untuk bangun pagi. Makasih ya udah mau ngerjain tugas ini. Tidak ada hal yang terlalu sederhana untuk kita terima kasihin ke diri. Jadi teman-teman bisa melakukan reparenting inner child sesederhana dengan mengapresiasi diri, berterima kasih sama diri, terus melakukan pilihan-pilihan yang membantu teman-teman lebih dekat sama diri, lebih connect sama diri. Jeda sangat penting, latihan napas sangat penting, berolahraga, nutrisi yang baik, skill mengenali, menamai emosi, dan kalau teman-teman menyadari, wah saya punya trauma emosi masa kecil nih, saya pernah ditinggal, pernah diancam, pernah gini-gini, orang tua saya punya perselingkuhan, apa segala macam, trauma-trauma emosi, walaupun tidak terlihat, itu kalau dibandingkan dengan luka fisik, itu seperti luka bakar tingkat 3. Nggak bisa selesain sendirian. Kita doa-doa doang, emosi sama orang tua hilang, nggak bisa. Karena udah kesimpan tadi ya di tubuh, sistem hormon sama otak. Jadi kalau teman-teman sadar, teman-teman punya trauma masa kecil, karena ini traumanya tingkat luka bakar tingkat 3, cari bantuan profesional di bidang kesehatan mental yang cocok buat kalian. Kalau satu orang nggak cocok, jangan berhenti cari bantuan. Cari terus, kayak aku aja ke dokter kulit ganti 6 kali. Ini yang kelihatan nih. Gimana yang nggak kelihatan? Jadi cari yang nyaman dan membuat teman-teman merasa aman. Tapi percayalah bahwa healing is possible. Tiada hasil mengkhianati usaha, dan diri kita itu berharga banget. Kalau bukan kita yang memperjuangkan diri kita, siapa lagi? Oke, mantap sekali Kak Anas. Terima kasih banyak atas materinya pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat ke saya dan teman-teman semua. Amin. Semoga kedepannya kita bisa lebih merawat dan menyayangi diri sendiri. Amin. Oke, sampai jumpa Kak Anas. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa juga teman-teman. Makasih banyak.